Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Fionita Kasihayeng. Saat ini saya akan membawakan promosi kesehatan mengenai deteksi dini kanker payudara dengan pemeriksaan sadari. Namun sebelum tolong mengetahui apa itu langkah-langkah dari pemeriksaan sadari ini, tentu tolong perlu mengenal terlebih dahulu apa itu kanker payudara. Jadi kanker payudara ini merupakan suatu jenis tumor ganas yang berkembang pada sel-sel payudara. Kanker ini dapat tumbuh jika terjadi pertumbuhan yang abnormal dari sel-sel pada payudara. Sel-sel tersebut membelah diri lebih cepat dari sel normal dan berakumulasi yang kemudian membentuk benjolan atau massa. Pada stadium yang lebih parah, sel-sel abnormal ini dapat menyebar melalui kelenjar getah bening ke organ tubuh lainnya. Jadi singkatnya, kanker payudara ini adanya benjolan pada payudara yang seringkali benjolan itu tidak ada nyerinya. Terus bagaimana kita mengetahui kalau kita sudah terkena kanker payudara itu? Yang pertama, ada benjolan atau pengerasan pada payudara yang berbeda dari jaringan sekitar. Yang kedua, darah keluar dari puting payudara yang tidak biasa. Yang ketiga, kemerahan atau pembesaran pori-pori kulit payudara yang menyerupai kulit jeruk. Yang ketiga, nyeri dan pembekakan pada payudara. Yang keempat, pengelupasan kulit di sekitar puting payudara. Yang kelima, perubahan pada kulit payudara seperti cekungan, perubahan ukuran, bentuk, atau tampilan dari payudara, puting tertarik masuk, atau retraksi atau inversi ke dalam. Yang terakhir, adanya benjolan atau pembekakan di bawah ketiak. Lalu, apa saja penyebab atau faktor resiko dari kanker payudara ini? Yang pertama, jenis kelamin wanita jauh lebih tinggi dibandingkan pria. Terus orang yang belum pernah hamil sebelumnya, kemudian kebiasaan merokok atau minum minuman beralkohol, kelebihan berat badan atau obesitas, kemudian mulai menstruasi sebelum usia 12 tahun, kemudian penggunaan alat kontrasepsi, hormon dan terapi hormon setelah menopause, kemudian riwayat kanker payudara pada diri sendiri pada salah satu payudara, kemudian karena faktor genetik, dan juga karena terpapar adanya radiasi. Nah, jenis-jenis kanker payudara ini dia ada macam-macam. Yang pertama itu dia ada ductular karsinoma, lobular karsinoma, invasif ductular karsinoma, dan invasif lobular karsinoma. Dan diagnosis kanker payudara ini bukan hanya pemeriksaan sadari, tapi juga ada yang namanya mamografi atau USG payudara, ada juga biopsi, dan juga ada CT scan. Lalu bagaimana caranya supaya kita terhindar dari kanker payudara ini? Yang pertama, berolahraga secara rutin, cukup istirahat. Yang ketiga, hindari merokok dan juga minuman beralkohol, karena salah satu faktor risiko dari kanker payudara seperti yang sudah saya katakan tadi itu karena minum minuman alkohol dan merokok. Kemudian pengelolaan stres yang baik, pola makan gizi seimbang. Dan juga pengobatan kanker payudara ini ada bermacam-macam. Yang pertama dia ada pembedahan, yang kedua dia ada radioterapi, yang ketiga ada kemoterapi, dan yang keempat ada terapi penghambat hormon jika kanker diketahui sensitif terhadap hormon estrogen atau progesteron. Nah, kapan harus ke dokter? Jika mengalami benjolan, pembengkakan, atau perubahan pada payudara yang sebelumnya tidak pernah ditemukan di diri kita sendiri, segera periksakan diri ke dokter spesialis onkologi untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Nah, dan juga kita bisa melakukan deteksi dini kanker payudara dengan pemeriksaan sadari. Nah, pemeriksaan sadari ini tujuannya untuk agar kita mengetahui perubahan yang terjadi pada tubuh kita lebih awal. Nah, tujuan dari pemeriksaan sadari ini dia untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada diri kita lebih dini. Dan pemeriksaan sadari ini dia adalah metode pencegahan kedua yang digunakan untuk pemeriksaan deteksi dini kanker payudara selain mamografi dan pemeriksaan secara klinis. Sadari ini dia merupakan salah satu metode deteksi dini kanker payudara yang dikemukakan oleh American Cancer Society dan dianjurkan dilakukan sendiri. Nah, kapan waktu yang tepat untuk dilakukan pemeriksaan sadari ini?
Sadari ini dia dilakukan sebulan sekali setelah haid semenjak wanita mulai mendapatkan haid pertama. Dan langkah-langkah dari pemeriksaan sadari ini, dia yang pertama ada yang namanya inspeksi atau dengan orang kita melihat. Pada tahap ini dilakukan dengan cara berdiri di depan kaca dengan langkah berdiri tegak dengan tangan lurus sejajar badan, melihat ukuran, warna kulit, bentuk antara payudara kanan dan juga kiri, dan juga berdiri dengan tangan di atas atau dilipat ke belakang kepala, dan kita melihat adanya tarikan kulit payudara, cekungan atau benjolan, dan juga berdiri dengan tangan berkacak pinggang dengan menggerakkan badan ke kanan dan ke kiri dengan pelan dan juga cermat. Lalu kita lihat apakah adanya tarikan kulit payudara seperti cekungan atau benjolan. Nah, kalau yang tadi kita melihat payudara kita ini, langkah yang selanjutnya itu dengan teknik palpasi atau dengan meraba. Teknik ini yang pertama, kita berbaring dan tempatkan tangan kanan di belakang kepala. Pemeriksaan ini dilakukan dengan berbaring dan bukan berdiri, sebab ketika berbaring jaringan payudara menyebar rata di sekitar dinding dada dan menjadi setipis mungkin sehingga lebih mudah untuk merasakan seluruh jaringan payudara. Yang selanjutnya, gunakan buku jari dari 3 jari tengah tangan kanan, dari jari tengah tangan kiri untuk merasakan benjolan pada payudara kanan. Selanjutnya, gunakan 3 tingkatan tekanan yang berbeda untuk merasakan seluruh jaringan payudara. Yang selanjutnya, sentuh payudara depan, gerakan naik turun, dimulai pada garis lurus imajiner pada bawah ketiak dan menuju melalui payudara tengah ke tulang dada. Selanjutnya, terdapat beberapa bukti yang menganjurkan bahwa pola naik turun, terkadang disebut pola vertikal, adalah pola yang paling efektif untuk mencakup seluruh payudara tanpa melewatkan jaringan payudara yang ada. Nah, ulangi pemeriksaan pada payudara kiri menggunakan buku jari tangan kanan. Lalu periksa ketiak ketika duduk atau berdiri dengan tangan sedikit terangkat sehingga dapat dengan mudah merasakan area ketiak. Nah, teman-teman, saat ini kita akan memperagakan bagaimana cara melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker payudara dengan pemeriksaan sadari. Jadi saya undang teman-teman untuk berdiri. Teman-teman boleh ikuti gaya saya atau boleh lihat di layar laptop ini. Yang pertama, kita angkat kedua tangan kita. Anggap yang di depan teman-teman itu ada kaca. Terus teman-teman lihat di payudara teman-teman apakah ada benjolan atau ada kemerahan. Terus langkah yang kedua, kita letakkan tangan di pinggang, lalu seperti gerakan yang pertama tadi, kita lihat payudara kita di kaca, lihat apakah ada benjolan atau kemerahan. Selanjutnya yang ketiga itu, kita angkat tangan kiri kita, lalu kita menggunakan tangan kanan kita raba ke daerah ketiak dan kita seperti ini. Ikuti saya. Kita lihat apakah ada benjolan. Nah, seperti itu. Terus langkah yang keempat, langkah yang selanjutnya, kita lihat di puting kita apakah keluar darah atau cairan dengan cara meramas puting kita dengan cara seperti ini. Nah, silakan duduk teman-teman. Seperti itu cara melakukan deteksi dini kanker payudara. Kalau tadi dilakukan dengan berdiri, deteksi dini kanker payudara dengan pemeriksaan sadari ini bisa juga dilakukan dengan berbaring. Nah, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak ada. Iya ada. Tadi kan sudah dijelaskan tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan kanker. Apakah bisa dijelaskan kenapa alkohol bisa menyebabkan kanker payudara? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi salah satu faktor resiko dari kanker payudara ini adalah kebiasaan minum alkohol yang berlebihan. Jadi para ahli menemukan bahwa di dalam kandungan alkohol ini ada kandungan yang namanya etanol.
Etanol ini dia dapat memicu peningkatan hormon yang ada dalam tubuh kita, yaitu hormon estrogen. Hormon yang berlebih inilah yang hormon estrogen ini yang kemudian memicu terjadinya kanker payudara. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga apa yang sudah saya promosikan tadi itu boleh menambah pengetahuan dan boleh teman-teman aplikasikan dalam kehidupan teman-teman. Terima kasih. Selamat siang.